Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rida. Saya seorang mahasiswi Institut Darul Quran jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang sesuatu yang ini mungkin relate buat banyak orang karena ini kan awal tahun ya. Membuka lembaran baru, target-target baru, dan mengevaluasi kejadian pada tahun sebelumnya. Apa aja yang udah kita lakukan dan apa aja yang udah kita lewatin di sepanjang 1 tahun kemarin. Nah, itu bisa dibilang gak gampang untuk kita lewatin karena memang 2020 ini memang spesial untuk kita. Nah, saya bakal sharing tentang gimana sih caranya biar kita nggak tenggelam dalam kegagalan, kita nggak tenggelam dalam rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, dan kegalauan-kegalauan lain yang kita awali di tahun kemarin. Karena memang kan banyak hal yang mungkin kita rasakan ya, dari mulai kita kehilangan banyak hal, banyak loh teman-teman kita yang mereka kehilangan pekerjaannya, kehilangan orang-orang di sekitarnya kayak gitu, atau bahkan mereka kehilangan kesehatannya kayak gitu. Nah, semoga dengan cara-cara ini yang saya bagikan bisa teman-teman ambil manfaatnya biar kita bisa segera move on. Kita buka lembaran baru karena memang di tahun yang baru semoga semangat kita juga baru, nggak semata kayak udah nih ganti tahun terus udah berlalu gitu aja kayak gitu. Nah, kita harus bisa memaknai itu, harus bisa mengambil pelajaran, harus bisa gimana ya caranya biar semua ini yang kita alami di 2020 bisa kita ambil manfaatnya. Nah, cara yang pertama, jangan self blaming. Kadang ya ketika kita melakukan sebuah kesalahan ya, oke, itu salah kayak gitu, cukup sampai di situ. Jangan terus-menerus kayak, aduh, saya salah nih. Kok kenapa saya ngelakuin ini? Kenapa gitu? Kayak gitu. Otomatis jadi kayak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan kayak gitu. Itu nggak perlu banget, teman-teman perlu sadari bahwa kita ini manusia, kita itu memang ya akan ada saatnya kita bikin salah kayak gitu. Teman-teman juga harus bedakan antara menyalahkan diri sendiri sama mengakui kesalahan. Jadi, yang perlu kita lakukan yang mana sih? Ya jelas yang mengakui kesalahan. Kita mengakui bahwa kita salah, tapi bukan menyalahkan diri sendiri. Biar kita nggak terjebak di situ kayak gitu. Biasanya orang-orang yang memang dia menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, dia akan kayak udah nih stuck, dia merasa nggak bisa kayak gitu, merasa dia nggak mampu ngapa-ngapain, akhirnya udah dia tenggelam di dalam semua kesalahan itu, tenggelam di rasa sedihnya, rasa galaunya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kita juga perlu sadar bahwa apapun yang kita rasakan itu sifatnya sementara. Gak ada satu emosi, gak ada satu perasaan yang itu bisa bertahan kayak dia akan seperti itu terus kayak gitu. Buktinya kalau kita senang hari ini, bisa aja besok sedih kayak gitu. Jadi emang gak ada rasa yang abadi kayak gitu. Kita perlu sadar itu bahwa sedih yang kita alami hari ini, rasa kegalauan karena gagal, kecewa, kayak gitu tuh ya sementara. Mudah banget untuk Allah itu membolak-balikan hati kita. Mau apapun yang kita rasakan itu jangan terlena di situ. Makanya kita perlu banget kan untuk kayak biar kita nggak tenggelam di dalam perasaan itu, biar kita nggak terlalu mengharapkan rasa itu tuh terus ada kayak gitu. Kita perlu banget menyadari kalau ya semuanya hanya sementara kayak gitu, termasuk emosi yang kita alami, termasuk perasaan yang kita alami. Jadi emang gak apa-apa banget ketika kita sedih, gak apa-apa banget ketika kita kecewa, marah kayak gitu. Emosi-emosi yang kita sering tolak itu tuh gak apa-apa kayak gitu. Bahkan kita kayak nggak boleh sedih dong, nggak boleh galau kayak gitu. Padahal boleh,
semua perasaan itu nggak ada yang negatif, asal bagaimana kita tuh respon itu kayak gitu. Kita perlu banget untuk menyadari kalau semua perasaan itu netral. Yang penting bagaimana kita menyikapi, dan nggak perlu ditolak berlebihan. Nah, dengan kita menyadari nih bahwa emosi kita tuh nggak sepenuhnya terus-menerus kayak gitu, nggak akan selamanya kayak gitu, bersifat cuma sementara, itu akan bikin kita nggak tenggelam di situ-situ aja kayak gitu. Karena kita boleh banget kok sedih, kecewa, kita boleh galau kayak gitu, tapi kita juga harus sadar bahwa hidup ini akan terus berjalan apapun yang kita rasakan kayak gitu. Jadi nggak akan berhenti di situ gara-gara kita sedih, kita terluka kayak gitu. Jadi make sure teman-teman perlu sadar bahwa semua yang kita rasakan itu sifatnya sementara. Mudah banget bagi Allah untuk membolak-balikan semuanya. Nah, itu 3 hal yang semoga bisa membantu kita untuk nggak tenggelam di luka yang lagi kita rasakan, nggak tenggelam dari rasa sedih, rasa kecewa, dan hal-hal yang bikin kita galau di tahun kemarin. Sebagaimana kata seorang Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, "Saya meminta sesuatu kepada Allah, jika Allah mengabulkannya untuk saya, maka saya gembira sekali saja. Namun jika Allah tidak memberikannya kepada saya, maka saya gembira 10 kali lipat. Sebab yang pertama itu adalah pilihan saya, sedangkan yang kedua itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala." So, untuk segala macam bentuk kegagalan, mari kita rayakan dengan sikap positif thinking kepada Allah, bahwa Allah akan menunjukkan jalannya, bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu ada hikmahnya, dan terus berikhtiar, terus berusaha di area yang bisa kita kuasai atau area yang masih bisa kita memilih di dalamnya. Bisa jadi kita masih kurang mengejarnya, bisa jadi kita masih kurang usahanya, bisa jadi masih ada kekurangan-kekurangan yang lainnya yang Allah sebenarnya sedang melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh, yang lebih sabar, yang lebih dekat kepadanya. Kabar baiknya, Allah tak melihat hasil, tapi menilai usaha kita. Jadi, mengapa kita menakutkan hal yang bahkan tak dipedulikan olehnya? Dan ada satu hal yang penting banget untuk membantu kita biar gak tenggelam di satu perasaan yang gak enak ini, yaitu jangan mengandalkan diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Kita punya pencipta, kita punya Allah, kita titipkan hati kita sama Allah. Disitulah diri kita akan punya kekuatan yang sesungguhnya kayak gitu. Karena kita manusia tuh rapuh banget, kita juga perlu menyadari kerapuhan itu. Jadi kayak gak mungkin kita bisa mengendalikan hati kita sendiri kalau bukan Allah yang tuntun. Dan gak ada nikmat yang paling nikmat, gak ada nikmat yang paling terasa nikmat kecuali hati yang selalu dituntun oleh Allah. Hati yang selalu dituntun ke dalam kebaikan, hati yang selalu dituntun dalam kebenaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dituntun hatinya dalam kebaikan dan kebenaran. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.